ya kan kamu yang mau punya anak. Tapi kalau emang kamu yang mau punya anaknya, ya you're gonna wanna hang out. And they're fun. Lelaki yang selalu memprioritaskan keluarga di atas segalanya. Keren banget, singkat padat jelas Ibu Yuli. For me, cinta itu pilihan. Jadi setiap pagi bangun, aku pilihnya siapa? Pilihnya Sarah. Dari anak dulu, iya. ya. Karena banyak orang tua bangga dengan parentingnya, tetapi tanpa mikirin sebenarnya parenting kita itu benar apa enggak, anak yang tahu. Karena kita ngerasa kita aja nggak luka batin, kenapa lu yang overreacting gitu loh. Mam, inget gak sih dulu adik I Gordon suka nonton Power Ranger? Ya, tiap hari, sehari bisa berkali-kali. Turns out anaknya yang ini, kelayapan sana sini, ketemu dengan aktor tersebut loh. Ternyata aktor tanah air Indonesia. Dan I kenal karena temen sama-sama di Amerika. Wah, hebat ya ada orang Indonesia bisa go internasional zaman dulu. Ya, dan dia tuh family man banget. Karena kita sama-sama di dunia entertainment, aku tuh dengar-dengar katanya teman-teman bilang, jangan coba-coba deketin ini orang walaupun ganteng dan hot, tapi dia sangat family man dan sangat mencintai keluarganya. Keren amat, jarang hari gini. Iya, jadi karena topik kita hari ini family man, kita langsung undang aja orangnya ya. Mami mau. Mami mau? Ya. Oke. Aku panggil temanku. Come here. Halo, Hi, Yoshi. Thank you so much for coming Thank today. you. Penting nggak ya? Nggak apa-apa. Oke, jadi topik kita hari ini adalah Family Man. Kita sudah di Sarinah Trading House by Mandiri bersama guru grooming Indonesia atau juga dikenal sebagai Ibu Yuli Hartanto, sekaligus ibu saya. Dan satu lagi Yoshi Sudarso, aktor internasional yang karirnya sudah banyak sekali di Hollywood. Senang sekali menyempatkan diri pulang lagi ke tanah air dan berkarya di sini. Juga menyempatkan diri datang ke Bukti Nyata hari ini untuk sharing pengalamannya dan semua pola pikirnya dan soft skills. Thank you so much, young man. Sama. Ya. Oh ya guys, sebelum kita mulai, aku bilang dulu ya, as usual, tidak harus hebat, tapi harus cerdas. Welcome to Bukti Nyata. I'm Gaby Hartanto, your host. Enjoy today's topic. Oke. Oke, dan mungkin juga sudah banyak yang kenal Yoshi dari Power Ranger. Betul, karena Yoshi dari dulu Power Ranger biru. Betul. Betul, lalu pindah ke warna lain. Pernah ya abu-abu, terus habis itu hijau, sempet. Oke. Topik hari ini family man karena di Indonesia ada fenomena fatherless atau juga dikenal sebagai kekurangan sosok ayah yang aktif di rumah tangga. Data menunjukkan 1 dari 5 anak Indonesia tumbuh dengan kurangnya kehadiran ayah yang aktif di rumah tangga. Itu berarti jutaan anak di Indonesia tumbuh tanpa sosok ayah yang hadir aktif, baik secara fisik maupun emosional. Padahal peran ayah tuh sangat penting untuk tumbuh kembangnya anak, untuk kepercayaan diri, pembentukan karakter, dan banyak hal lainnya. Karena itu, menjadi family man bukan hanya artinya menafkahi keluarga, tetapi juga harus hadir, memberi perhatian, dan teladan di rumah. Dan mencari sosok seorang family man zaman sekarang itu tidak gampang. And I found one, Yoshi Sudarso. Thank you. Yoshi, do you know why we chose you to be here today with us to discuss this topic? Nggak ada gambaran sedikit, tapi ya I guess karena branding aku yang kayak gitulah. Family man. Yeah. Tapi juga karena kita sama-sama di entertainment industry, of course aku dengar sana sini, emang ada yang ngomong Yoshi ke aku katanya, jangan coba-coba goda yang namanya Yoshi Sudarso. Walaupun dia ganteng dan menawan, tapi dia sangat family man dan mencintai keluarga, istri dan anaknya, ya kan? Jadi seperti itu Yoshi. Bagus lah. Bagus dong. Kalau gitu ya bagus banget. Mau Oke, ditanya itu kenapa bisa begitu? Iya. Obatnya minumnya apa? Kreatin, enggak jangan. Makanya kita menuju ke pertanyaan pertama yang basic dulu ya Yoshi. Untuk kamu seorang laki-laki yang di entertainment yang banyak godaan, banyak pilihan, apa sih arti dan makna sebuah pernikahan untuk kamu? Dan kenapa laki-laki yang
you can see the world so much. Kenapa seorang laki-laki tetap harus berkomitmen dan menikah at the end of the day? Nah ini udah pernah sih aku ngebahas ini, tapi menurutku itu dari definisi kita cinta itu apa. Dan banyak teman-teman aku yang udah sempet nanya ini juga, terus aku nanya kalau untuk kalian cinta itu apa? Dan pasti jawabannya semua beda-beda. Rata-rata yang kayak reaksi kimia yang bikin gemeteran atau kayak ada butterflies gitu kalau dipegang sampai merinding. Ya itu tapi kan jujur ya itu rasa yang fleeting. Dan ini bukan sesuatu yang aku nemuin langsung ya. Abis sudah pacaran lama, sebelum nikah, ada banyak yang hal-hal yang bikin aku kayaknya definisi cinta itu for me harus berubah. Nggak bisa kayak ini doang. Nggak, ini harus pilihan. For me, cinta itu pilihan. Jadi setiap pagi bangun, aku pilihnya siapa? Pilihnya Sarah. Setiap hari harus Sarah sama anak-anak. Itu ya, of course with the kids, it's easy. But for my wife, itu pilihan yang aku harus, I have to make that conscious decision setiap pagi. Kalau enggak, gampang goyang-goyang lah. Kalau dari guru grooming gimana nih, arti pernikahan itu apa sih maknanya? Iya, pasti orang sama-sama suka dulu, ya kan, sama-sama seneng, terus pengen bersama terus, tapi supaya halal, jadilah sebuah pernikahan, ya kan, supaya halal tuh, karena mau sama-sama terus. Tetapi at the end of the day, ketika udah sama-sama, cinta itu adalah komitmen, ya, komitmen gitu. Jadi kalau udah mau, jelek bagusnya diterima, dan tidak boleh berpisah hanya karena merasa nggak cocok. Gue nggak cocok dulu, dari awal juga udah tahu nggak cocok, ya, nggak ada yang cocok. Kalau pindah sama A nanti problem A, pindah sama B, C, everybody have problem. Betul. Yang boleh pindah, kalau menurut saya personally pernikahan itu kalau memang ada KDRT, ya kan, ada perselingkuhan, itu nanti ditantang mau terima balik apa enggak. I think one partner itu berhak untuk hal dua itu. Other than that, kayaknya harus komitmen. Yeah, it's hard work. Ya, apalagi ada anak. Itu kerja keras sih. Oh, ya. Marriage itu kerja keras, Kerja bukan keras kayak dan sekedar kayak terus-terusan sampai meninggal. Iya. Karena kita pasti berubah kan sebagai orang. Pasti Every season ada seasonnya life-nya ya. Oke. Aku belum sih dalam pertempuran itu. Belum tahu, jadi denger-denger aja sekarang. Makanya kan dilarang kawin muda sama saya. Minimal 27. Ya, supaya ininya udah fully developed ya. Ini menarik sekali guys, tapi kita lanjutkan percakapan ini setelah yang satu ini. Tetap di Bukti Nyata. Kembali lagi bersama saya Gaby Hartanto dan Yoshi Sudarso dan Guru Grooming di Bukti Nyata. Oke, Yoshi dan Guru Grooming, aku mau nanya nih, istilah family man kan kita udah sering banget dengar, tapi maknanya dan arti itu berbeda-beda untuk setiap orang. Jadi untuk Yoshi sendiri dan Guru Grooming, apa sih makna family man dan arti dari kata-kata itu? Family man, I think exactly what it says, right? Somebody who is within a family and is a man. Like, whatever that means to you, for me, I have to be part of the family. Nggak bisa cuman kayak, dari jauh aja ngelihat, hopefully the kids turn out well, have my wife do everything. Itu menurutku bukan family man. You're not part of the family. And jujur ya, awal-awal, technically, she was supposed to be the one working. Oh ya? Dia yang kerja. Jadi anak pertama, I was the stay-at-home dad. Oh. Yes, tapi akhirnya karena dia yang S2, I was only S1. Terus kan acting comes and goes. Jadi dia yang tetap kerjanya tetap. I just take the jobs as they come. So she was the breadwinner. I was the one yang di rumah making sure like nyusuin lah bla 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 itu semua me. Tapi abis yang kedua istri aku langsung kayaknya nggak enak deh nggak di rumah sama anak-anak. I felt like I was missing a lot. Jadi dia memutuskan untuk stop kerja dulu sementara and switch. And I was like, yeah, I have to work. I love it. Memang kalau mungkin budaya di luar beda ya, begitu lebih familiar, lebih common ya kan. Iya, kalau dari Guru Grooming sendiri gimana? Family man. Family man. Lelaki yang selalu memprioritaskan keluarga di atas segalanya. Keren banget, singkat padat jelas Ibu Yuli. Yoshi, Ya. Yoshi adalah ayah dari 2 anak.
bentar lagi 3 ya, mau betul. melahirkan istrinya. Congratulations. Thank you. Ya. Terakhir dong. Terakhir, tutup. Selesai. Aku We're juga done. tahu Yoshi dari sosial media suka sharing di close friends ya, Ya. anak-anaknya, dan di publik you respect your children's privacy. Gak semua orang bisa lihat. Nah, what is the best thing about being a father to you, and how do you balance menjadi ayah yang hadir di rumah, tapi juga seorang laki-laki yang berkarir go internasional? Itu semua cuman possible karena pasangan. Because of Sarah, I'm able to go and do these things. Bisa di sini sekarang, ya kan? Nggak mungkin kalau misalnya dia lagi nggak, sekarang kan dia lagi di US sama 2 anak sendirian dan hamil. Of course she has her parents with her. Kalau dia nggak terima sama itu, nggak mungkin bisa ngelakuin ini semua. Bisa di sini, hadir di sini. Dia membuat hidupmu lebih mudah. Iya, dan dia emang yang tiang lah for me. Yang whenever I get a little too crazy, she pulls me back, make sure I'm like grounded gitu. Kalau misalnya tanpa dia nggak mungkin ini semua bisa. She sounds very amazing. I want to meet her. Iya, Kayaknya aku sebagai perempuan juga mesti belajar banyak dari she's Sarah. awesome. She's Yes. very awesome. She's awesome. Nantilah kita. Ya, Ya. mungkin kalau aku ke Amerika lagi atau Iyalah, dibawa ke nanti sini. kita She'll be balik back, lagi. she'll be Ya, we'll be back. ya. Oke, Yoshi dan guru grooming. Masih ada banyak orang mikir dengan pandangan lama bahwa laki-laki itu tugasnya hanya mencari nafkah dan kalau hadir ya nggak harus amat lah. Do you think that point of view is still relevant these days? And bagaimana caranya ayah-ayah zaman sekarang bisa lebih hadir dan teladan dalam rumah tangga? Karena kan Yoshi sendiri udah going through this nih dan sudah melakukan nih. Jadi Yeah. bagaimana nih sharing ke teman-teman di rumah yang menonton untuk bisa melakukan sama kayak Yoshi? I think kalau kamu benar-benar mau punya anak, karena ada banyak cowok-cowok yang emang nggak mau punya anak, terus kepaksa atau apalah, atau ya karena emang istrinya diubah, mau, ya. Karena istrinya mau, ya udahlah. Nanti mereka yang ngerasa kayak, ya kan kamu yang mau punya anak, ngapain gua harus ngapa-ngapain, ya nggak sih? Tapi kalau emang kamu yang mau punya anaknya, ya you're gonna wanna hang out. And they're fun. They're not easy. Nggak gampang. I wouldn't know yet. Tapi itu pola pikiran kita harus diubah. Karena kalau misalnya kita bangun udah kayak jam segini udah bangun, mereka udah bawel, pasti dari situ udah turun. Dan kita keinginan mau main sama mereka udah nggak mau. Tiap kali dia pegang udah ya kan. Tapi kalau pikiran kita kayak, oh hari ini kita bisa main, hari ini nggak ada kerjaan, ya udah kita berenang hari ini. Nanti pasti juga lebih seneng. Itu sesuatu yang every day, every hour, I have to turn it back on. Karena emang sama, kalau di rumah setiap hari kan, for me, kalau kerjaan kayak untuk acting ya, mungkin sebulan completely focus on the work, nggak ketemu mereka, kayak barely ketemu. Jadi pas udah balik lagi, it's like sebulan, 2 bulan nganggur, I'm with them 100% of the time. Ya. So then, I understand kayak, ini juga susah, right? And if you know that, then you know what your wife is going through as well. Or your partner yang tetap di rumah, yang sama anak-anak 100%. Juga tahu, nggak mungkin lo ngeremehin. Kayak, ya kan seharian cuma main-main sama anak-anak. Nggak Susahnya mungkin. apa sih Iya, gitu ya? tapi kerjaan itu, as a parent, itu 24 jam. Ya. Nggak ada kita, mereka udah tidur, udahlah. Pasti bangun jam 11. But it depends, kita otaknya udah mau di mana. Udah mau ngamuk atau terima aja. Ya. Ini cuman musim hidup kita sekarang, saat ini. Nanti juga berubah. Kayaknya dari tadi yang aku belajarin dari Yoshi adalah segala sesuatu dalam cinta dan family man ini adalah sebuah pilihan. Even dari yang tadi Yoshi bilang juga ini adalah sebuah pilihan pola pikir. You wanna switch that mindset or not gitu kan? Ketika kita lagi pikir, aduh capek banget ngurus anak, nyebelin banget sih dia megang. Do you wanna switch that mindset? Oh no, this is my time because they're gonna grow up soon gitu kan. Jadi ya ini bagus banget. Pilihan. Pola pikir. Ini kenapa alasannya? Karena membesarkan anak itu sangat capek, sangat sulit, taking all of you. Kalau ada orang tua yang bilang mendidik anak, membesarkan anak itu mudah, berarti mereka belum berfungsi dengan benar sebagai orang tua. Ya, jadi kalau Anda tidak sepaham dengan saya, Anda belum jadi orang tua yang baik dan benar. Betul. Karena anak itu bukan cuma dikasih makan badannya gede, itu otaknya supaya nggak hatinya supaya kuat, semua itu
capek ya, dan bertahun-tahun mereka lagi teenager, rebel, banting pintu, marah, putus cinta, guling-guling, and you have to Siapa tuh? Bicara dari pengalaman apa gimana Bu? Aduh. Nah, sedangkan kita udah lewat di masa itu, terus kita harus mengulang hidup kita sekali kalau anak 1, mengulang 2 kali kalau anak 2, mengulang 3 kali kalau anak 3. No, kalau udah punya anak ya komitmen. Betul. Ya kan, nah, komitmen ya diurus. Nah udah bagus nih bukti nyatanya guru grooming Yuli Hartanto, Gaby Hartanto yang Anda lihat saat ini. Masih seru banget percakapan kali ini, tapi tunggu sampai kita balik lagi di Bukti Nyata. Kembali lagi bersama saya Gaby Hartanto dan Yoshi Sudarso bersama Guru Grooming di Bukti Nyata. Oke, kita mau ngomongin apa nih nextnya? Oke, jadi kan dari tadi kalian yang nanya-nanya ke aku, boleh nggak kita kebalikan? Boleh, siapa takut. Siapa takut? Tapi jujur ya, karena emang penasaran. Kayak aku dari kecil pasti ada trauma lah dari my parenting from my parents kan. Dan sekarang kita usahain untuk breaking the trauma cycle. Tapi takutnya pasti kita ada ngebikin trauma yang beda. Nah, aku mau nanya, dari kalian ini udah pernah ngebahas nggak gitu kayak trauma yang kamu pernah ngalamin dan itu sesuatu yang dari pendidikan yang mungkin dari tante yang you thought was like oh this is the way to go tapi ternyata bukan. Pernah nggak? Oh, ini pertanyaan sebagai bukti nyata ibu dan anak ini ya. Mungkin itu anak yang jawab ya, karena banyak dari orang anak dulu, iya. ya. Karena banyak orang tua bangga dengan parentingnya, tetapi tanpa mikirin sebenarnya parenting kita itu benar apa enggak, anak yang tahu. Oke. Sebenarnya gini, aku nggak tahu apakah disetujui kalau aku ngomong di TV nasional. Siapa takut? Tapi sepertinya ini adalah hal yang baik untuk aku sampaikan. Jadi, Yoshi, aku tuh dulu di kuliah, minornya psikologi. Jadi major aku international business, minor aku psikologi. Di kelas, guru nanya, boleh nggak sih pukul anak? Nah, semuanya itu kan bule-bule ya kebanyakan. Saya salah satu yang dikit lah Asianya lah gitu. You're like, kan. Beneran. Everybody's like, Beneran. Aku angkat tangan sendiri dan di situ satu ruangan ngeliatin aku berber hanya aku seorang diri Gaby Hartanto di kelas bule psikologi. Cuman saya yang angkat tangan. Dan di situ aku lucu kayak banget bro. Bisa bayangin sih, set, brum, mata semua langsung. begitu. Loh kok kenapa sendiri? Dan profesor mungkin merasa, oh that was a rhetorical question, harusnya Ya, lu lo gak jawab ngapain? gitu kan. Tapi enggak, gue mau jawab gitu. Dan akhirnya aku menjelaskan, jangan salah sangka. Dan mungkin kadang juga di seminar-seminarnya Mami yang off air, ada orang-orang nyamperin Mami nanya soal parenting. Dan ketika Mami sharing, aku melihat mimik wajah mereka berubah. Kayak judging gitu, gila ya aku begitu didik anak. Tapi jujur Yoshi, aku bilang spanking atau pukul anak dan abuse anak itu berbeda, dua hal yang berbeda. Physical discipline dan being physically abusive itu dua hal yang berbeda. Aku pernah bilang ke mami aku dan juga adik-adik aku dan mungkin pasangan-pasangan aku yang dulu, aku bilang nanti suatu hari ketika mungkin aku punya anak, kalau mungkin mulut ini tidak bekerja untuk disiplin anak, aku akan disiplin secara fisik. Karena itu yang aku went through. Waktu itu mulut mami dan daddy nggak bekerja. Diomongin baik-baik nggak mau dengar, diomongin marah-marah nggak mau dengar. Ya udah, gitu dulu pakai centong nasi zamannya. Jadi mami kemana-mana bawa centong nasi kayu. Tapi kita di situ juga belajar negosiasi. Jadi misalnya aku dapat nilai 60 nih di sekolah, kan nggak boleh, minimal kan harus 90. Ya kan dari keluarga Asia, Chinese ya kan. Jadi 60, aku udah tahu nih pulang pasti gue kena pukul pakai centong nasi nih. Gue di otak tuh udah mikir, gue mau nego pukul berapa kali ya, gitu ya kan. Jadi dapat ilmu baru ya? Iya, jadi pas di situ aku udah kayak nggak mau kasih kertasnya gitu kan. Coba ya udah akhirnya harus kasih. Terus mami bilang, mami langsung ngomong, jadi mau berapa kali? Menurut kamu pantas dapat berapa kali? Dari cara belajar kamu, nilai kamu segitu, ya harusnya 10 sih, tapi 6 aja boleh nggak gitu sesuai angka. Jadi kita juga belajar ilmu negosiasi ya, makanya sekarang udah gede juga menjadi businesswoman gitu loh. Dan jadi begitu kalau mau dibilang trauma, memang ada trauma, tapi aku nggak bisa bilang itu trauma sih, karena Takut aja kali mas, takut pulang aja. takut dipukul, tapi pukulnya di mana? Kasih tau dulu. Pukulnya si mami juga nyoba dulu di badan sendiri, di sini atau di atau di telapak tangan. Udah Ya itu of course aja. nggak di bagian-bagian yang
bahaya. Nah, kalau yang orang tua ngamuk-ngamuk pukul anak tanpa mikir itu Dari abusement. emosi, itu Iya, beda. bukan Beda. mendidik, Betul. beda. Iya. Gitu. Kalau dari ibunya mau jawab nggak? Ya, karena menurut saya kenapa sekarang Gen Z itu lemah, generasi lemah, beda sama generasi kami yang juga dulu dididik secara fisik oleh orang tua. Memang kalau mau didik secara fisik, saya bilang apa? Kalau dihukum, Kalau dihukum bayarnya sekali, bayarnya dengan 1.000 kasih sayang. pukul, menyakiti anak, dia sakit karena dia dipukul, tapi dijelaskan kenapa dipukul, terus harus membalas cintanya tuh 1000 kali, harus sayang dia tuh jauh lebih banyak dari itu, maka tidak akan ada kepahitan, tidak ada bitterness gitu. Iya, iya, Makanya iya. kenapa Gen Z sekarang lemah, karena orang tuanya kan udah banyak orang tua yang cerdas, pinter, berpendidikan, selalu memikirkan faktor psikologi, jadi anaknya nggak berani dikerasin, nanti depresi, dikerasin nanti mental health. Nah, jadi anaknya bisa jadi manja. Nah, contoh aja deh yang very basic. Bella itu suka nyaut mulut kecil. Adik aku Adik yang paling bontot, anaknya yang bontot ya, suka nyaut mulut itu. Jadi saya tuh bisa kesel karena saya kan memang kesel ngurus anak yang susah diurus tuh kesel. Jadi dibilangin nggak mau denger, saya ke kulkas, saya ambil sambal terasi, saya olesin mulutnya pakai sambal ya, karena dia masih balita, sambal kan pasti pedas. Yeah. Jadi dia nangis-nangis, kakaknya 2, ada Gordon, ada Gaby, bawa ke kamar mandi, pergi showerin, oh udah. Tapi bayangin, dari dia balita tuh ya, sampai hari ini, dia nggak talk back, ngomong aneh-aneh. Semua anak boleh talk back, tapi jangan aneh-aneh, jangan kurang ajar. Kita boleh speak up tapi bukan Boleh, di rumah Iya, boleh iya, speak iya. up. Dan sekarang kita liburan keluarga, waktu itu kita ketawa-ketawa dengan mengingat yang itu. hal-hal Ya. begitu. Iya, 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 Malah iya. Bella yang bring it up gitu loh. Bilang, Iya. ingat gak sih dulu ay pada begini-begini, aduh dasar si mami gitu loh. Jadi kayak- it's a memory. Jadi makanya gitu. kita mungkin anak-anak nggak terima ketika ada orang mungkin tahu cara didik mami lalu ngejudge karena kita ngerasa kita aja nggak luka batin, kenapa lu yang overreacting gitu loh. Ya, tapi again cara didik orang beda-beda, bukan artinya Iya, ini harus iya, dipukul iya. rata begitu. Kalau Yoshi tante- sendiri pernah dipukul nggak? Cara disiplinnya Iya, begitu dulu. Sama, your Tapi- parents kan my age. Tapi kayaknya no. Udah ya. Different. Boy Tapi- older ya? Yes. Lebih lagi orang dulu. Lebih, ya emang My dad lebih pakai emosian belt, gitu. iya. Ya, I think lebih mirip ke your parents sih. Oke Yoshi, guru grooming terakhir dong, pendek aja pesan untuk teman-teman penonton terakhir yang mungkin mau disampaikan Tentang family man. tentang family man atau apapun itu mungkin. Guys, don't be the problem. Dah, itu aja. Jangan, Singkat. ke bahasa Indonesianya jangan Apa ya? menjadi masalah. Iya, cowok-cowok jangan jadi masalahnya. Jangan Oh, jadi sumber jadi- masalah. Jangan jadi sumber masalahnya. Oh, pendek, singkat, jelas. Oke. Untuk family man ya, intinya cuma satu. Kalau memang belum siap secara finansial dan emosional, jangan memutuskan jadi seorang ayah atau seorang ibu. Ya, itu aja. Masalahnya semua tadi akan selesai. Betul. Ya. Thank you so much Yoshi Sudarso dan guru grooming sudah ikut membahas hari ini soal family man. Thank you. Teman-teman, kita di sini hari ini belajar bahwa menjadi family man sesungguhnya bukan hanya sekedar status, tapi juga tentang kehadiran dan memimpin waktu, perhatian dan hati terhadap keluarga. Karena sesungguhnya untuk membangun bangsa dimulai dari membangun keluarga. Saya Gaby Hartanto dengan Yoshi Sudarso dan guru grooming turut undur diri dari Bukti Nyata. Tidak harus hebat, tapi harus cerdas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye! Kameranya gitu ya. Woo!